Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit gelar sosialisasi di Kota Tebing Tinggi. Pemirsa, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yang merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan dana kelapa sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan menyelenggarakan sosialisasi perkebunan kelapa sawit kepada para petani sawit yang ada di Kota Tebing Tinggi pada Selasa 26 September 2023 di Cafe Vegas, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Adapun narasumber dalam kegiatan sosialisasi BPDPKS ini adalah Nugroho Adiwibowo, Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel, BPDPKS, Marsiaman Saragi SH, Komisi 11 DPR RI, Dr. Sarintan Efratani Damanik MSI, Rektor Universitas Simalungun, dan Iman Irdian Saragi SE, Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi. Hadir dalam kegiatan ini para petani sawit yang ada di Kota Tebing Tinggi, para camat dan lurah se-Kota Tebing Tinggi. Program atau lembaga BPDS ini, BPDPKS ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit ini belum terlalu diketahui oleh masyarakat banyak. Karena memang dari segi usia sudah baru 8 tahun dari sejak didirikan itu tahun 2015. BPDPKS ini bekerja menghimpun dana dari hasil potongan dari ekspor sawit. Nah, itulah yang dikumpulkan dan kemudian dikembalikan kepada rakyat atau dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur dan bantuan peremajaan sawit rakyat. Kebetulan kami berdiskusi dengan Pak Dian selaku Wakil Ketua DPRD. Memang kalaupun ada masalah sawit, kalau di Tebing Tinggi tidak utama karena tidak ada kebun sawit di Kota Tebing Tinggi. Tapi dampak negatif dari adanya sawit di sekitar Tebing Tinggi itu ada, yaitu infrastruktur atau jalan-jalan yang cepat rusak. Karena sering dilalui oleh truk-truk yang membawa TBS dan minyak sawit. Jadi saya bilang, kalau begitu kita kumpullah orang kan yang punya sawit, walaupun hanya setengah hektar, atau buruh sawit, atau sawitnya ada di luar kota. Kita undanglah BPDPKS untuk memberikan solusi tentang tugas dari itulah yang terjadi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan, banyak yang hadir dan antusias. Dan memang sama sekali belum pernah mendengar adanya program ini. Mudah-mudahan ke depan kelihatan hasilnya dalam kata masyarakat. Oke, terima kasih Pak Marsiaman. Dari BPDPKS ingin mensosialisasikan program-program terkait dengan perkebunan kelapa sawit di Kota Tebing Tinggi ini. Nah, ada beberapa yang kami sosialisasikan, misalnya mengenai program peremajaan sawit rakyat yang diberikan kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawitnya. Juga ada program sarana dan prasarana yang bisa diberikan kepada para pekebun atau petani untuk kebun kelapa sawit mereka. Di samping itu kami juga ada program beasiswa. Beasiswa ini bisa juga diberikan untuk putra-putri pekebun kelapa sawit yang akan menempuh pendidikan baik diploma 1, diploma 3 maupun sampai jenjang S1. Beasiswa ini kami berikan penuh menyangkut biaya pendidikan serta biaya hidupnya. Jadi kami ingin di Kota Tebing Tinggi ini khususnya para petani kelapa sawit maupun orang-orang yang bekerja di sektor kelapa sawit dapat terinfokan program-program BPDPKS yang bertujuan untuk membantu para petani kelapa sawit khususnya di Kota Tebing Tinggi ini. Untuk saat ini Pak, BPDPKS sudah di mana saja sosialisasi? Kami
kami sebetulnya kalau sosialisasi secara rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di seluruh Indonesia kita lakukan sosialisasi, tetapi khusus di Sumatera Utara ini kami sudah melakukan sosialisasi tadi di 3 tempat, di Sibolga, di Simalungun, dan di Kota Tebing Tinggi ini. Iya. Jadi besaran dananya itu Pak, besaran dana itu kepada pengusaha sawit itu gimana kira-kira? Bisa dijelaskan Pak besarannya? Kalau kami mengumpulkan dana perkebunan kelapa sawit dari aktivitas ekspor, jadi setiap kali ekspor kelapa sawit kami memungut dana, sejumlah dana itu kami kumpulkan, kami kelola. Nah kemudian kami kembalikan lagi kepada para petani kelapa sawit melalui program tadi, program peremajaan sawit rakyat, kemudian sarana prasarana, beasiswa dan lain-lain. Metode penyalurannya itu gimana Pak? Jadi kalau mengenai metode penyalurannya, nanti Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok tani kelapa sawit bisa mengajukan ke Dinas Perkebunan atau Dinas Pertanian di masing-masing kabupaten kota. Baru nanti disampaikan ke kami, setelah diverifikasi lengkap, baru kami salurkan dananya ke masing-masing kelompok tani. Lalu perihal beasiswa tadi Pak, cara mengajukannya gimana Pak? Kalau beasiswa, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar secara online. Buka saja nanti secara online beasiswa sdmsawit.id. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ syaratnya apa, kemudian pendaftarannya kapan. Biasanya pendaftarannya sekitar bulan Mei setiap tahun. Nanti setelah memenuhi syarat-syarat administrasi, baru nanti dilaksanakan tes secara online. Nah itu Pak. Apa harapan dari sosialisasi ini Pak? Harapan kami agar masyarakat tebing tinggi ini, khususnya para pekebun atau Bapak Ibu yang bekerja di sektor kelapa sawit dapat dapat menerima informasi bahwa kami dari pemerintah sebetulnya mempunyai program-program yang bervariasi untuk meningkatkan baik itu produktivitas petani maupun kesejahteraan petani secara umum. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Dari Kota Tebing Tinggi, Kongli Saragi, Taruna Global News TV mengabarkan.